warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadan ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Isma' jayidan. Dengarkan baik-baik. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya Engkau yang kami sembah dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Anak-anakku, ayat-ayat Al-Quran ini ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Yang diturunkan di Mekah namanya ayat-ayat Makkiyah. Apa? Ayat-ayat Makkiyah. Yang diturunkan di Madinah namanya ayat-ayat Madaniyah. Ya, Al-Fatihah itu diturunkan di Mekah. Oleh karena itu dia termasuk ayat apa? Makkiyah. Pintar, bagus. Anak-anak, Al-Fatihah itu artinya pembuka. Ya, disebut pembuka karena dua sebab. Disebut pembuka karena dia menjadi pembuka di dalam Al-Quran. Yang kedua, dia menjadi pembuka di dalam sholat. Ya, menjadi pembuka dalam sholat. Kemudian Al-Fatihah juga disebut Ummul Kitab. Apa? Ummul Kitab atau Ummul Quran atau Ummul Quran. Disebabkan juga karena dua. Terletak pada awal Al-Quran. Yang kedua menjadi pembuka dalam bacaan sholat. Nama lain dari Al-Fatihah anakku adalah juga Sab'ul Mathani. Apa? Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani artinya 7 yang diulang-ulang. Karena Al-Fatihah ini ada 7 ayat kan? Selalu diulang-ulang, sering diulang-ulang. Sekurang-kurangnya kita mengulangi baca Al-Quran itu, membaca Al-Fatihah ini dalam sehari semalam itu berapa kali? 17. Oh, pintar, 17 kali. Itu sekurang-kurangnya. 2 kali pada waktu sholat subuh, 4 kali pada waktu zuhur,
4 kali pada waktu Asar. 3 kali pada waktu Maghrib. 4 kali pada waktu Isya. pinter. Itu sekurang-kurangnya 17 kali. Nah, kalau ditambah dengan sunat-sunat rawatib artinya sunat yang menyertai salat sunat fardu. Ya, misalnya 2 rakaat sebelum subuh. 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. 2 rakaat setelah maghrib dan 2 rakaat setelah isya. Ya. Kemudian anakku, Al-Fatihah juga dibaca pada sholat sunat yang lain. Misalnya sholat sunat taubah, sholat sunat tahajud, sholat sunat witir dan lain-lain. Itu Al-Fatihah selalu diulang-ulang. Itu anakku ya. Kita disuruh banyak-banyak membaca surah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah ini memiliki 5 keutamaan. Berapa? 5 keutamaan. Perhatikan. Yang pertama, Al-Fatihah adalah surah yang paling agung dalam Al-Quran. Ya, disebutkan di dalam hadis bahwa Al-Fatihah adalah surah yang paling agung. Yang kedua, ada 2 cahaya dalam Al-Quran yang tidak diberikan kepada nabi-nabi yang lain, kecuali kepada Nabi Muhammad SAW. 2 cahaya dalam Al-Quran ini adalah yang pertama surah Al-Fatihah. Yang kedua ayat terakhir pada surah Al-Baqarah. Mari kita baca ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah ya. Bacanya ada Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru man yasha' wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Ar-Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 cahaya dalam Al-Quran, Al-Fatihah dan tadi ayat terakhir surah Al-Baqarah. Yang ketiga, anakku dengarkan baik. Yang ketiga, keutamaan surah Al-Fatihah yang ketiga adalah dia bisa dipergunakan sebagai apa katanya kemarin namanya, Danis? Ayat untuk meruqyah orang yang sakit supaya menjadi sembuh. Anak-anakku dengarkan baik. Pada suatu hari rombongan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari satu perjalanan, capek. Beliau itu istirahat di pinggir sebuah kebun yang luas. Tiba-tiba datang seseorang sambil terengah-engah napasnya, dia bilang gini, Pak, kepala kampung kami, kepala dusun kami, dia disengat kalajengking atau ular, mungkin tidak tahu. Tiba-tiba dia demam panas tinggi.
Adakah di antara bapak-bapak yang bisa mengobati? Ingat salah seorang ini bernama Abu Sa'id Al-Khudri. Itu salah seorang sahabat di antara sahabat-sahabat yang berdiri. Kemudian beliau membacakan surah Al-Fatihah dengan suara yang kecil. Tiba-tiba kepala dusun itu, kepala kampung itu sehat. Alhamdulillah sembuh. Singkat cerita sembuh. Ditanya Abu Sa'id Al-Khudri oleh sahabat-sahabat lain, apa yang Anda bacakan? Al-Fatihah. Ya. Kemudian alhamdulillah setelah sembuh, rombongan ini dikasih apa? Dikasih kambing 30 ekor. Berapa? 30 ekor kambing. Bukan ekornya saja. 30 kambing, ya. 30 ekor kambing artinya 30 kambing, ya. Bukan ekornya saja. Terus dibawa pulang. Jadi itu bukti bahwa Al-Fatihah ini dapat dipergunakan untuk meruqyah, ayat ruqyah, yaitu ayat yang dapat dibaca untuk menyembuhkan penyakit. Yang kelima, Al-Fatihah ini dipergunakan kalau dibaca Al-Fatihah ini langsung diberikan jawaban oleh Allah SWT. Itu yang kelima. Dengarkan jawabannya nih, Daki. Al-Fatihah itu di dalam kitab ini disebutkan. Ini namanya kitab tafsir Fi Zilalil Quran. Fi Zilalil Quran juga di dalam tafsir Ibnu Katsir yang disebutkan. Kalau seseorang membaca Al-Fatihah, kalau dia baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Kalau kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah menyanjungku. Kalau kita membaca Malik Yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah memuliakan aku. Ya. Kalau kita membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah berfirman, ini adalah antara aku dengan hambaku. Ya, antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang ia minta. Bagi hambaku apa yang ia minta. Kemudian kalau kita baca Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Itu anak-anakku, ya. Itu keutamaan keutamaan apa? Al-Fatihah. Tadi lupa Ustaz jelaskan. Yang dimaksud apa tuh? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka. Yang dianugerahkan nikmat kepada mereka itu siapa? Malaikat, para nabi, para syuhada, dan orang-orang soleh. Kalau kita menjadi orang saleh, ya pasti kita juga diberikan nikmat oleh Allah SWT, ya. Kemudian yang dikatakan ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Yang dinamakan maghdub itu adalah orang-orang yang yang sudah tahu Al-Qur'an, tapi dia tidak menghiraukan Al-Qur'an itu namanya orang yang itu Yahudi, ya, orang Yahudi. Dia kemudian sedangkan orang yang dimurkai oleh Allah itu orang yang sesat itu adalah orang Kristen, orang Nasor atau Nasrani. Itu anak-anakku, kita hari ini alhamdulillah sudah mentadabbur Al-Qur'an sekedarnya, ya. Nah, ini namanya mentadabbur bukan Al-Qur'an, Al-Fatihah. Insyaallah nanti kita ketemu dengan mentadabbur surah At-Takatsur. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.